Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Balik lagi bersama saya Asia Farah Imada tentunya di Bincang Bisnis. Pemirsa, the second wave of pandemi, a year and a half we facing up the pandemic. Masalah datang silih berganti, mencari oksigen ke sana kemari. Inilah waktunya untuk kita peduli, berbagi dan bersinergi. Dan alih-alih pemirsa memproduksi oksigen atau memproduksi pupuk untuk petani, tapi Pusri peduli negeri dengan memproduksi oksigen. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Tri Wahyudi Saleh, Direktur Utama PT Pusri. Selamat malam Bapak. Malam Mbak Asih. Apa kabar? Salam sehat Pak tentunya. Sehat terus ya. Sehat terus ya, luar biasa. Ini semangat banget Pak malam hari ini. Apa sih Pak tipsnya Pak? Tipsnya kita semangat untuk membantu sesama. Itu yang bikin selalu semangat. Ya, itu buat kita semangat ya. Jadi kita tambah motivasi, membantu semangat saudara-saudara kita yang saat ini mengalami pandemi seperti ini, ya kita harus lebih semangat lagi. Dan tentunya itu meningkatkan imun ya Pak ya, kalau sesama kita bahagia, kita juga ikut bahagia. Betul. Gitu ya Pak ya, setuju ya Pak setuju, ya? Mbak Asih. Luar biasa nih. Pak, malam hari ini udah ngirup cukup belum sih Pak? Pasti sudah lah, kalau belum ngirup cukup nggak enak juga Palembang kan. Gitu. Oke Pak, nah kita bakal ngebahas pemirsa hari ini itu tentang sinergi PT Pusri Palembang penuhi ketersediaan oksigen. Nah, kalau ngomongin PT Pusri dengan oksigen, saya sebagai millennials itu unfamiliar banget. Apa sih korelasinya gitu ya Pak ya? Nah, pemirsa mungkin penasaran juga nih Pak ya, kenapa PT Pusri Palembang itu yang notabene perusahaan pupuk, yang produksi pupuk, itu tiba-tiba bisa memproduksi oksigen? Itu dari mana sih Pak? Ya, boleh ceritakan Pak? Itulah yang perlu kami sampaikan, makanya kami diundang oleh PAL TV, Alhamdulillah. Ini adalah momen yang baik buat kami jelaskan. Memang apa sih korelasinya kok Pusri produksi pupuk tapi juga ada oksigennya? Betul. Nah, pupuk ini kan bahan bakunya dari gas dan juga oksigen dan juga nitrogen. Dan kami di samping produk memproduksi urea, NPK, kemudian juga ada yang lainnya, amonia. Kami juga punya produk samping sebenarnya Mbak. Produk samping itu justru oksigen. Jadi kami punya satu unit alat, air separator plant. Kita punya 2 unit. Itu bisa memisahkan antara nitrogen dengan oksigen. Nah, nitrogennya kami gunakan untuk produksi pupuk, oksigennya tidak dipakai. Jadi oksigen di kami itu adalah produk samping. Nah, karena kami punya rumah sakit, kami gunakan untuk mensuplai oksigen di rumah sakit Pusri. Nah, dalam kondisi seperti ini kok pemerintah membutuhkan banyak oksigen. Betul. Ditambah lagi situasi pandemi makin tinggi angkanya. Nah, kami dapat tugas dari Kementerian BUMN untuk menyiapkan dukungan pasokan oksigen. Itu yang kami laksanakan gitu. Ini berarti oksigen ini bukan produk baru Pak, atau karena pandemi oksigen dibutuhkan jadi Pusri memproduksi oksigen, itu bukan? Bukan, sejak Pusri berdiri ya kita sudah punya oksigen, cuma tidak kita manfaatkan. Yang kita manfaatkan hanya nitrogennya saja. Itu untuk bahan baku produksi pupuk. Nah, karena oksigennya kita pisahkan jadi ada produk samping oksigen. Nah, sekarang masyarakat, rumah sakit banyak membutuhkan. Nah, kami tergerak untuk mengoptimalkan produksi itu. Sehingga kami bisa memaksimalkan itu, Mbak. Dalam satu hari mungkin berapa oksigen Pak yang bisa diproduksi sama Pusri? Iya, dari 2 alat air separator plant tadi kami memiliki kapasitas sekitar 3.000 liter atau 3 ton per hari. Kecil sebenarnya, tapi kalau 3.000 liter kalau dibilang tabungan cukup banyak juga. Dan kami alhamdulillah setiap hari bisa menyiapkan 500 sampai 600 tabung. 500 sampai 600 ya, tabung. Untuk rumah sakit yang tidak memiliki tangki oksigen di sana. Jadi silakan teman rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan dan juga di Lampung bisa mengirim kemari, kami isi. Tapi kalau yang punya tabung liquid, kami isi dengan liquidnya ke sana. Gitu. Oh, oke. Jadi ini bisa kita manfaatkan 2. Jumlah yang luar biasa juga ya Pak ya, 500 sampai 600 tabung per hari. Per hari. Dan kami 24 jam mengisi. Karena situasi begini kami perintahkan teman-teman di lapangan operasi untuk menyiapkan tenaga untuk mengisi tabung 24 jam. Nah, kalau tadi Bapak sempat bilang tabung oksigen ini adalah produksi samping, produksi sampingan dari PT Pusri. Nah, sekarang apakah ini berubah menjadi produksi utama? Enggak. Tetap utamanya adalah pupuk. Tapi karena ini menjadi kebutuhan saat ini dan oksigen menjadi barang langka saat ini karena pandemi, kami optimalkan. Dan itu kami manfaatkan untuk masyarakat dan khususnya rumah sakit yang membutuhkan. Nah, kalau untuk rumah sakit yang membutuhkan, permintaannya berarti
cukup tinggi saat ini. Nah, itu dari rumah sakit mana saja Pak untuk permintaan itu? Ya, kami sampaikan. Jadi sebenarnya kami ditugaskan oleh Kementerian BUMN itu akhir Juni ya, akhir Juni. Tahun ini 2021. Ya, 2021 tanggal 30 pada saat Jawa Bali sudah mulai naik angkanya. Ingat ada persoalan waktu itu di Jogja, akhirnya kami diminta oleh kementerian untuk mengarahkan ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Yang pertama kali kami mengirim adalah 1 tangki itu Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Itu sekitar 10 ton. Kemudian minggu berikutnya kami ditugaskan untuk mengirim ke Bandung. Karena Pak Gubernur membutuhkan sekali. Di sana hanya hitungan jam. Waktu saya ditelepon tuh oksigen stok di Rumah Sakit Immanuel dan Al-Islam itu tinggal 6 jam. Yeah. Bisa dibayangkan oksigen 6 jam perjalanan dari Palembang ke Bandung berapa jam. Ya, jadi alhamdulillah kami bisa mengisi ke Rumah Sakit Al-Islam dan Bandung. Al-Islam dan Immanuel. Itu di Bandung? Di Bandung. Jawa Barat ya? Jawa Barat. Jadi Jakarta sudah, Jawa Barat sudah. Kemudian kami ditugaskan belum lama ini ke Solo Raya. Solo Raya itu rumah sakit OUN, kemudian rumah sakit DKT, Angkatan Darat, kemudian juga rumah sakit Boyolali. Jadi Jawa Tengah sudah, Jawa Barat sudah, Jakarta sudah. Nah sekarang kebutuhan di Palembang ini tinggi sekali. Kami sudah koordinasi dengan Pak Gubernur, Pak Kapolda, dan juga Dinas Kesehatan. Angkanya kan mulai naik. Nah, kami sudah izin ke kementerian biar kami memfokuskan ke Sumatera Selatan. Jadi kami sementara ini sedang memenuhi ke rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan. Kenapa Provinsi Sumatera Selatan bukan menjadi provinsi utama? Ya karena pada saat itu belum membutuhkan. Angkanya belum tinggi. Ya, jadi kita punya prioritas. Jadi mohon maaf kepada masyarakat, bukan berarti kami memprioritaskan provinsi lain, tidak. Betul. Karena ini kan kita saling membantu. Dan Pusri ini kan BUMN yang dikelola oleh kementerian. Jadi kami ditugaskan oleh Menteri BUMN dan juga Kementerian Kesehatan untuk segera mendistribusikan oksigen yang membutuhkan. Ya, waktu itu yang membutuhkan kan Jawa Barat. Ya. Kemudian Jawa Tengah, karena ada Jogja ya. Sampai hari ini pun kami belum bisa memenuhi kebutuhan di Jawa Tengah yang banyak minta. Masih banyak sekali permintaan di Jawa Tengah. Tapi karena kami tidak sendiri, untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu dipasok dari PT Petrokimia Gresik. Kalau untuk Jawa Barat dibantu dari Pupuk Ujang. Jadi kami Pupuk Indonesia Holding itu menyiapkan itu semua. Dan kami fokus ke Sumatera sekarang. Ini sekarang fokus ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan dan Lampung. Dan Lampung. Dan Lampung. Oke, 2 provinsi itu ya, yang menjadi prioritas utama untuk oksigen. Iya, betul. Tapi apakah nantinya akan ada penambahan provinsi? Kemungkinan ya kita berharap tidak naik ya angkanya ya. Mudah-mudahan angka seluruh Indonesia mulai turun, mulai melandai sehingga kita tidak memasok kemana-mana. Tapi paling tidak kita harus bisa menyiapkan skenario yang paling buruk. Ya, jadi artinya kami sudah menyiapkan, kami bahkan akan membeli 1 generator oksigen ya, yang portable dari Cina. Kami sudah segera mendatangkan. Insya Allah minggu pertama Agustus sudah sampai. Itu bisa menambah sekitar 1,5 ton. Oksigen. Setengah ton. Nah, tapi alhamdulillah Mbak Asih, artinya kalau kami hanya 3 ton, ya, di sini ada perusahaan PT Oki Pulp and Paper yang ada di Sumatera Selatan. Mereka juga punya produk samping 30 ton per hari. Jadi kami bisa bekerjasama dengan Oki Pulp untuk memasok oksigen di Sumatera Selatan, di Lampung, bahkan di provinsi lain. Nah, karena ini sifatnya CSR, bantuan yang sifatnya CSR dari Pusri, kami menyiapkan tankinya, isotanknya, transportasinya, bahan bakunya bisa dari Oki atau dari kami. Jadi semua swasta dan BUMN juga berkolaborasi, bersinergi gitu, ya, untuk peduli negeri ini luar biasa. Betul, nih Pak. Dan tentunya ini pasti akan ada halangan, akan ada rintangan, akan ada masalah yang muncul ya Pak ya. Mungkin dari stigma masyarakat, mungkin dari pro kontra yang terjadi gitu-gitu. Nah, apakah itu sudah ada siasat untuk ke depan? Ya, artinya bahwa kami tidak kerja sendiri. Kami tetap berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, bahkan kami juga dengan induk kami, Pupuk Indonesia Group. Kami koordinasi dan bahkan di lokal kami koordinasi dengan Pak Gubernur, dengan Dinas Kesehatan, kemudian juga dengan Kapolda. Jadi semua dipantau, Mbak, semua dikawal. Karena situasi seperti ini kan oksigen menjadi barang langka nih. Jangan sampai disalahgunakan. Banyak sudah kasus-kasusnya. Ya makanya kami sudah setiap lapor dan kami lapor ke Polda bahwa distribusinya ke sini dan kita akan keluar provinsi itu dikawal. Gitu. Jadi saya kira ini udah hal yang harus kita antisipasi, Mbak. Wah, ini luar biasa Pak ya. Kita bakal mengulik lebih dalam lagi Pak tentunya tentang
siasat apa, program apa lagi yang akan diberikan Pusri, dan tentunya ini sangat-sangat membantu untuk masyarakat, dan apalagi ini sudah concern dengan Provinsi Sumatera Selatan yang luar biasa yang kita butuhkan ya, oksigen ini Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, makanya terus saksikan, terus ikuti keseruan Bincang Bisnis hari ini bersama Bapak Tri Wahyudi Saleh.